Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Putri, kelas 12 IPS 1. Rasa syukur saya panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kebesarannya, saya bisa berdiri di sini dan bersama kalian semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan ceramah tentang hindari penyalahgunaan narkoba. Yang akan saya sampaikan pada video ini adalah apa itu narkoba, jenisnya, pengaruh atau bahayanya, pandangan Buddhis tentang narkoba, sebabnya, dan bagaimana cara menghindarinya. Di dunia, terutama Indonesia saat ini, jumlah pengguna narkoba di Indonesia sangat banyak dan dari berbagai kalangan. Berdasarkan data pada tahun 2019, pengguna obat-obatan terlarang ini sebanyak 3,6 juta orang. Ini hanya di Indonesia dan yang diketahui oleh pemerintah. Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang menggunakan obat-obatan terlarang ini. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Padahal, penggunaan obat-obatan ini sebagai obat harus sesuai dengan rujukan dokter. Dan ini hanya untuk beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan biasa. Jenis-jenis dan pembagian narkoba. Narkotika dibedakan menjadi 3 kategori yang termasuk jenis narkotika adalah papaver, opium mentah, opium masak. Yang termasuk dalam opium masak ini adalah candu, debu opium, dan ginkgo. Opium obat, morfin, kokain, gonina, tanaman ganja, dan resin ganja. Garam dan turunannya dari morfin dan kokain, serta campuran dan persiapan yang mengandung bahan di atas. Psikotropika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika atau obat baik alamiah maupun sintetis non-narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk psikotropika adalah sedatin atau pil BK, valium, rohypnol, magadon, amfetamin, mandrax, pensiklidin, metilfenidate, metaqualon, fenobarbital, ekstasi, flunitrazepam, sabu-sabu, LSD atau lysergic synthetic diethylamide, dan sebagainya. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari pemakainya, narkoba diklasifikasikan sebagai berikut. Halusinogen. Efek obat dapat menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi untuk melihat beberapa hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam dosis tertentu. Misalnya kokain dan LSD. Stimulan, yaitu efek dari obat-obatan yang dapat menyebabkan organ-organ seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga lebih kuat dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Depresan, efek obat yang dapat menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pengguna merasa nyaman, bahkan tertidur dan tidak sadar. Contohnya heroin. Adiktif, yaitu efek dari obat yang menyebabkan kecanduan. Seseorang yang telah mengambil obat biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang lebih cenderung pasif, sebab obat tidak secara langsung memutuskan saraf pada otak. Contoh heroin dan ganja. Apa yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba? 1. Mempunyai pikiran untuk mencoba-coba dan tidak berpikir bahwa sekali-sekali tidak masalah.
Padahal ketika kalian sekali saja mencoba obat-obatan ini, akan sulit untuk lepas darinya. 2. Ikut tren atau gaya-gayaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. 3. Ingin melupakan persoalan dan masalah yang sedang sulit dihadapi. 4. Agar diterima dalam suatu grup atau kelompok sosial. 5. Mengikuti ajakan teman yang buruk. 6. Pergaulan yang salah. 7. Lemahnya penegakan hukum yang ada. 8. Kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. 9. Yang paling utama adalah rendahnya iman dan ketakwaan. Dampak narkoba untuk diri sendiri menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, mengganggu mental, mengganggu kesehatan, kerusakan fungsi sistem syaraf pusat atau otak, cenderung menjadi pelaku kejahatan, mengakibatkan kematian, memupus iman dan takwa, bersikap labil, cepat memberontak, tertutup atau introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang, menjadi malas dan prestasi belajar menurun, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional, mengakibatkan pelanggaran hukum. Untuk dampaknya bagi keluarga, penggunaan obat-obatan ini adalah membuat keluarga malu, dikucilkan masyarakat, dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba, rusaknya hubungan keluarga, pengangguran, dan depresi. Dampak narkoba bagi lingkungan adalah masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba yang cenderung mengalami kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba. Meningkatnya kejahatan, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya biaya pendekatan hukum dan pengobatan, dan rusaknya ekosistem. Efek buruk narkoba dalam Sigalovadah Sutta adalah memboroskan uang, mudah menimbulkan pertengkaran atau perkelahian, merusak kesehatan, menjadi sumber noda, menyeret seseorang untuk melakukan perbuatan yang memalukan, dan melemahkan daya pikir seseorang. Mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya dan memabukkan sangat merugikan bagi pengembangan batin dan melanggar sila kelima dari Pancasila Buddhis yang berbunyi Sura Meraya Maja Pamadatana Speramani Sikapadam Samadhyami, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan seseorang. Ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang melanggar sila kelima ini. 1. Ada sesuatu yang merupakan sura, meraya, atau maza. 2. Adanya niat untuk meminum atau menggunakannya. 3. Meminum atau menggunakannya. 4. Mulai timbul gejala mabuk. Dalam Mangala Sutta, Buddha pernah mengatakan, menghindari dan menjauhi perbuatan jahat, menjauhkan diri dari minuman keras, dan tekun dalam menjalankan kebajikan. Itulah berkat termulia. Dalam Parabhava Sutta terdapat kalimat, manusia yang ketagihan kepada wanita, minuman keras, perbuatan jahat, menghambur-hamburkan segala sesuatu yang dimiliki, itulah sebab kemerosotan seseorang. Dalam Dhammapada 136, Buddha mengatakan, apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akibat dan perbuatannya. Orang bodoh tersiksa oleh perbuatannya sendiri, seperti orang yang terbakar oleh api. Pesan Buddha dalam Sigalovadah Sutta adalah, kita dalam bergaul harus memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang baik dalam Sigalovadah Sutta memiliki ciri-ciri: 1. Sahabat penolong. 2. Sahabat di waktu senang dan susah. 3. Sahabat yang memberi nasihat baik. 4. Sahabat yang simpati. Narkoba tentu membawa dampak buruk bagi diri kita, keluarga maupun lingkungan. Maka dari itu, kita harus mencegah diri kita dalam konsumsi obat terlarang tersebut, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah diri, keluarga maupun orang terdekat adalah: 1. Pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur.
2. Membiasakan diri dengan pola hidup sehat. 3. Menolak ajakan atau bujukan orang lain untuk mengkonsumsi obat terlarang. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. 6. Hindari tindakan yang tidak bermanfaat. 7. Selektif dalam memilih teman. 8. Pemerintah lebih aktif dalam menyosialisasikan bahaya narkoba. Itulah tadi yang dapat saya katakan mengenai narkoba dan cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.